Sumatera Barat terkenal banget sama destinasi dan sejarahnya. Salah satunya adalah jalanan berkelok-kelok di daerah Sumatera Barat. Ada dua kan, Kelok 44 dan Kelok 9. Gue mau ceritain kejadian yang terjadi di Kelok 9 ini. Jalanan di Kelok 9 ini ngelewatin perbukitan di Nagari Sari Lama nama daerahnya. Sekarang sih udah bagus Kelok 9-nya, kan udah ada jembatan, udah terang, udah rame, jadi gak begitu serem lah. Tapi kalau dulu jalanannya tuh masih kecil, berkelok-kelok, remang-remang, dan kanan kiri tuh langsung bukit yang banyak pohonnya gitu, Nat. Kebayang kan? Nah, sebelum dibuat jembatan sama pemerintah, di Kelok 9 ini pernah ada yang ngalamin kejadian mistis di sana. Tahun 90-an ada supir minibus gitu yang nyetir dari Riau ke daerah Sumatera Barat. Dan jalanan yang dilewatin ini jalanan Kelok 9. Kalau kalian belum pernah ke sana, Kelok 9 tuh bener-bener jalanan terjal yang jalan tuh berkelok-kelok tajam gitu. Dan ada 9 kelokan. Jadi kayak nggak cuman hawanya doang yang mistis, tapi jalanan pun juga horor banget gitu lintasannya. Apalagi kalau malam kan. Nah, si supir minibus ini namanya Wawan, kita sebut aja. Dia nyetir ngelewatin Kelok 9 ini jam 2 pagi. Dan semua orang yang ada di dalam mobilnya, penumpangnya dia, udah pada tidur. Karena dari belakang tuh udah gak denger suara apa-apa gitu si Wawan ini. Dia ngebawa 4 orang, 3 orang keluarga, suami istri anaknya anak SD lah kira-kira. Dan satu lagi cewek umur 30 tahun. Si Wawan itu udah mulai ngantuk banget lah. Tapi namanya juga supir yang gak boleh tidur dong, harus fokus nyetir terus kan sampai di tujuan kan. Apalagi jalannya curam. Kalau misalnya dia meleng dikit takutnya kecelakaan gitu. Nah, dia udah nyampe nih di Kelok 9 ini. Pas dia belok-belokan pertama, dia santai tuh beloknya karena jalanan udah rada kosong. Jadi dia gak perlu was-was banget gitu. Dari depan dia ada mobil juga gitu, gak ada. Terus pas lurus dikit mau belokan kedua, dia tuh ngeliat kayak ada anak-anak kecil gitu, Nat. Anak kecil tuh banyak banget dan telanjang. Anak kecil semua gandengan tangan dan nutupin jalannya Wawan. Jadi kayak anak-anak kecil ini nih ngebentang jalanan Kelok 9 gitu loh. Langsung lah si Wawan ini ngerem mendadak kan. Kebangun tuh semua penumpangnya. Ada salah satu yang cewek itu yang tadi gue bilang ngomong, "Pak, hati-hati Pak, kalau di sini jalanannya emang serem. Bismillah terus ya Pak." Dibilang begitu, si Wawan nengok dong ke arah belakang. Abis nggak enak kan ngebangunin orang gitu nyetirnya. Si Wawan jawab, "Iya Mbak, makasih Mbak udah diingetin. Maaf ya Mbak, tadi saya ngantuk." Nah, Wawan ini nggak mau bilang ke penumpangnya apa yang dia lihat karena takutnya yang lain pada nggak percaya gitu kan, dan ketakutan juga. Pas Wawan nengok lagi ke depan, anak-anak itu udah hilang semua, Nat. Tapi ada satu anak kecil yang paling belakang gitu, Wawan ngeliat lagi lari ke dalam bukit yang banyak pohonnya itu. Dan tiba-tiba udah hilang aja. Si Wawan ini sambil jalan sambil istighfar lagi pelan-pelan kan, ngelewatin tuh beberapa belokan dengan aman dan tenang. Dan pas masuk ke belokan ke-7, si Wawan ini ngeliat di atas bukit. Jadi tuh ini kan kayak ngebentangin bukit gitu kan jalanannya. Di atas bukit itu Wawan ngeliat kayak ada cewek bajunya merah pakai payung hitam. Awalnya tuh si Wawan tuh kayak nggak ngeliat jelas gitulah itu apaan di atas bukit karena posisinya kan juga lagi gerimis gitu jalanan di luar. Tapi pas diperhatiin lagi dengan jelas, si Wawan ini nggak salah lihat. Dia bener-bener ngeliat ada cewek rambut panjang, bajunya merah, lagi ngeliatin dia sambil bawa payung gitu. Seketika tiba-tiba mobil Wawan ini mogok di tengah Kelok 9 itu. Buru-buru lah si Wawan ini dorong ke samping jalan biar nggak ganggu pengendara lain kalau lagi lewat kan. Si Wawan tuh langsung tuh minta maaf lah ke penumpangnya dan buru-buru keluar mobil buat ngecek sebenarnya mobilnya kenapa. Padahal tuh dia yakin banget sebelum dibawa jalan di mobilnya dia udah nge-servis duluan gitu loh. Nggak mungkin tiba-tiba rusak. Pas lagi gerimis-gerimis, dia keluar tuh buat buka kap mesinnya. Dia cek lah, nggak ada yang salah. Dia masuk lagi ke mobil, coba hidupin, tapi tetap aja mobil tuh masih mati gitu, nggak bisa hidup sama sekali. Akhirnya Wawan keluar lagi tuh buat ngecek lagi untuk kedua kalinya mobilnya kenapa sebenarnya. Pas dia lagi ngecek, ada orang yang nyamperin. Ngomonglah orang ini ke Wawan. By the way orang ini cewek. "Bang, mobilnya kenapa?" Wawan yang lagi fokus ngecek mesinnya jawab, "Nggak tahu Mbak, ini tiba-tiba mati." Wawan jawab tapi nggak nengok ke cewek ini karena dia lagi fokus benerin mobilnya kan. Terus cewek ini jawab lagi, "Mau saya bantuin Bang?" Ya Wawan gercep bilang mau lah karena posisinya kan dia lagi capek, terus pusing, denger ada yang mau ngebantu dia langsung ngiyain tuh. Terus cewek ini bilang, "Ya udah Bang, geser dulu." Pas Wawan ini bangun dan geserin badannya, dia ngeliat cewek yang bantuin Wawan ini rambutnya panjang,
pakai baju merah dan cewek ini bawa payung. Cewek yang tadi. Cewek yang tadi dia lihat di atas bukit. Persis banget Bi, Nat. Dan pas Wawan nengok ke mukanya, ternyata muka cewek ini udah pucat banget dan ternyata berdarah-darah. Aduh. Wawan langsung teriak tuh, refleks, astagfirullahaladzim gitu, sambil lari tuh masuk ke dalam mobil. Buru-buru lah Wawan ngidupin mobilnya, nyoba, dan akhirnya mobil ini hidup. Dia langsung buru-buru keluar dari mobil buat nutup kap mesin. Abis itu cabut tuh dari kelok 9 itu. Sambil di jalan tuh si Wawan baca istighfar terus kan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Dan sesekali bapak-bapak penumpang di belakang itu bilang, "Bang, aman kan bang?" Wawan sambil deg-degan jawab, "Aman, aman pak, insya Allah aman pak." Udahlah Wawan ngebut di jalan itu. Yang kanan kiri tuh masih pohon lebat, tapi udah ngelewatin kelok 9 ini. Tapi balik lagi dengan penerangan seadanya ya. Pas lagi di jalan, dia dengar di samping dia itu ada cewek ngomong, "Bang, jalannya jangan ngebut-ngebut bang, nanti ada yang ketabrak." Seketika Wawan kaget banget, karena dia tahu di samping dia tuh nggak ada orang sama sekali. Penumpangnya di belakang semua. Penumpangnya di belakang semua. Tapi Wawan denger si cewek ini ngomong di sebelahnya dia. Terus itu siapa Muy? Nah Wawan gak ngeliat karena Wawan takut banget Nat. Pas banget Wawan denger ada omongan cewek itu, Wawan denger dari luar mobil dia kayak ada suara brok gitu, kayak dia nabrak sesuatu. Beneran nabrak sesuatu. Wawan langsung ngerem lah mendadak kan. Kebangun lagi tuh penumpangnya yang Wawan bawa. Si bapak-bapak itu kayak kesel banget tuh, karena ada lagi masalahnya, ada lagi masalah di mobil gitu. Saya pada akhirnya bapak ini ngomong ke Wawan, "Bang, kenapa sih bang mobilnya bang? Ada apa lagi sih bang?" Ngomong lah si Wawan bilang sambil ketakutan gitu, Nggak tahu pak, ini mau saya cek dulu pak, keluar." Karena bapaknya juga udah kesel, dia jawab, "Ayo bang, kita cek bareng-bareng deh, kita keluar bareng deh." Dan pas mereka berdua keluar, mereka lihat Bi, Nat, di bawah mobil mereka ada rambut cewek panjang gitu di bawah kolong mobil. Kaget lah mereka kan ngelihat kayak ada rambut cewek di bawah gitu. Si bapak ini langsung refleks jongkok. Habis itu dia ngelihat ke kolong mobil karena dia mau ngecek itu tuh apa gitu. Pas si bapak ini nengok ke bawah, bapak ini ngelihat di bawah kolong mobil ada cewek lagi tengkurap tapi merangkak gitu badannya. Dan cewek ini tuh lagi nyengir ngeliatin bapak itu. Shit. Dan si cewek ini pakai baju merah. Anjrit. Cewek yang sama Muy. Cewek yang sama Bi. Dari yang di atas bukit itu. Iya. Yang tadinya Wawan doang lihat, tapi sekarang bapak ini ngeliat juga. Itu kira-kira emang si cewek ini penunggu kelok 9 itu apa gimana Muy? Nah gue ngerasa kayak gitu Bi, karena emang kelok 9 itu terkenal angker. Dan katanya sih ada penunggunya cewek ya. Nah mungkin bisa jadi cewek baju merah itu ya emang penunggu kelok 9 ini. Dan gak cuman cewek baju merah itu doang Bi penunggu kelok 9. Karena yang gue tahu banyak banget orang-orang kayak supir-supir truk gitu, bus, yang setiap lewatin kelok 9 mereka ngeliat kayak ada anak-anak kecil lagi lari gak pakai baju. Sama persis sama apa yang Wawan lihat tadi. Tapi bener Muy, temen gue tuh pernah bilang waktu dia mudik lewat kelok 9, katanya dia tuh ngelihat sosok yang dilihat Wawan juga. Ya kan? Iya bener. Nah berarti ya ada cerita Wawan, terus ada cerita temennya Nadila. Berarti memang kelok 9 tuh beneran terkenal angker gitu? Ya bisa jadi Bi. Nah dari cerita kita barusan, teman-teman yang ada di Sumber tahu nggak ya kira-kira keangkeran tempat-tempat kayak kelok 9 sama Hotel Aksana itu? Atau bahkan lo tahu tempat lain yang lebih angker di Sumatera Barat?